Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah speaker aktif. Mereknya adalah Radiola. Katanya suaranya kecil. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita cek dulu. Ini ada sebuah speaker dan ada sebuah subwoofer atau woofer lah ini. Ini dia, ada bassnya di sini ditulis, ada input output. Untuk speaker outnya kita pasang dulu, karena kita pengen langsung tes. Ini kabel speaker outnya pakai kabel RCA warna merah seperti ini. Kita pasang di sini. Kita ikutin warnanya aja, kita samain. Warna merah kita kasih warna merah. Terus ini ada kabel input audio. Ini coba nggak kita pasang dulu. Kita singkirin dulu. Aku mau pasang sebuah kabel yang aku punya. Karena kabel yang aku punya dijamin sambungannya bagus. Karena ini ngerakit sendiri. Ini kabelnya kita colokin di sini, di input. Yang warna hitam aku masukin di input L, yang warna merah aku masukin di input R. Seperti ini. Bassnya kita gedein sedikit aja. Kita matiin dulu tombol powernya. Kita lihat dari depan seperti ini. Radiola. Sekarang kita hidupin dulu nih playernya. Coba kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Volumenya jangan lupa kita kecilin dulu. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Terus saklar belakangnya kita on kan. Nyala. Kita play musiknya. Kita gedein volumenya. Tuh. Coba kita lihat source-nya. Nah, ini udah pindah ke source dari kabel RCA. Kita gedein volumenya. Volume di sini kita gedein di player. Ini volumenya udah gede sih, udah 35, udah gede banget. Dan memang ada suara. Kalau potensio bass ini kita puter-puter, dia suaranya kayak gitu. Dan kalau misalnya potensio volume kita maksimalin, suaranya kadang malah lebih pelan daripada posisi yang ada di tengah-tengah. Ini fix biasanya masalah potensio. Jadi, sekarang kita matiin playernya, kita matikan speakernya, kita cabut dari arus listrik 220 volt. Tiba waktunya kita bongkar mesin ini. Mesinnya ada di bagian depan dan di bagian belakang. Kita cabutin dulu kabel-kabelnya. Kita singkirin, terus kita ambil obeng, kita bukain deh. Coba cari celah untuk ngebuka bagian depan dulu. Di bawah sini ada semacam pengunci atau pengungkit, lubang untuk mengungkit. Jadi kita ungkit di sini, pakai obeng seperti ini. Karena ini nggak ada skrupnya guys, dia pasti dilem. Jadi mau nggak mau kita harus congkel, pakai obeng. Kita butuh obeng sebanyak 2-3 buah biasanya. Kita akan uji coba dulu pakai obeng 2 buah. Resiko untuk bongkar benda seperti ini biasanya casingnya bakal rusak. Entah casing kayu, entah casing plastiknya. Udah pasti. Kita lakukan seperti ini sampai lemnya longgar. Nah, seperti ini. Iya. Lakukan terus. Biasanya ada di bagian pojok-pojok. Tapi nggak menutup kemungkinan di bagian yang nggak pojok pun juga ada lubangnya. Lubang lemnya maksudnya. Kita lakukan seperti ini. Sebisa mungkin jangan sampai covernya rusak supaya nggak mengurangi estetika. Oke, udah lumayan longgar. Kita puter lagi. Kita congkel pakai obeng sedikit. Kita ungkit seperti ini. Congkel, ungkit, congkel, ungkit, congkel, ungkit, congkel, ungkit. Seperti ini. Terus sampai kebuka. Seperti ini. Kita cabut pelan-pelan. Bantu pakai obeng. Nah, hampir sempurna. Sedikit lagi. Oke. Iya, tuh kan. Lemnya kuat banget. Selesai deh kita buka. Seperti ini. Speakernya kecil banget ya. Tuh, woofernya tuh cuma sekecil ini. Tapi karena desain dari boxnya tuh mengikuti prinsip golden ratio, akhirnya
suara yang dikeluarkan itu juga bagus. Ada sekitar 5 buah skrup di sini. Kita lepas dulu skrupnya. 1, 2, 3, 4, 5. Di depan sini ada potensio yang harus kita buka. Kita bisa pakai tang cucut atau kita bisa pakai tang seperti ini. Tang pengupas kabel. Yang penting kita bisa ngelonggarin murnya seperti ini. Terus kita buka murnya pelan-pelan seperti ini. Terus kita sodok deh ke bawah. Tuh, ini dia, kita bisa ngelihat sebuah potensio jadul, kakinya panjang banget, B50K mono atau stereo nih, stereo ring. Potensio ini bisa kita ganti, switchnya kalau perlu kita ganti juga, switch taktil ini. Dan switch taktil ini yang kakinya 4, B50K potensio stereo dan switch taktil kaki 4 ada 4 buah. Kalau untuk elko-nya dalam keadaan baik-baik aja, nggak usah diganti. Sekarang kita lihat di bagian sebaliknya, bagian belakang. Nah, bagian belakang ini ada beberapa buah skrup. Skrupnya ayo kita bukain satu persatu. 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah skrupnya semua kita buka, kita bisa ngeliat bagian dalamnya nih. Tuh. Sekarang kita bisa ngeliat potensio bassnya. Nah, caranya untuk mengetahui berapa ukuran potensio bass, kita bisa cabut dulu knopnya seperti ini. Terus kita lepas skrup yang ada di sini. Ini ada skrup heatsink dan skrup konektor. Totalnya ada 4 buah. Kita lepas dulu. 1, 2, 3, 4. Terus murnya kita buka, mur potensionya. Habis itu kita sodok sedikit pakai jari seperti ini. Nah, kita bisa ngelihat sekarang ukuran dari potensionya. Potensio yang digunakan di sini adalah berukuran B50K stereo dengan tuas pendek. Kalau yang potensio volume ini tuasnya panjang. Masalahnya di sini selain potensio juga kita bisa ngelihat ada solderan yang retak gitu. Nah, solderan yang retak ini kalau nggak kita perbaiki, kita ganti potensio pun sama aja. Masalahnya ini kaki dari TDA di sini pakai penguat akhir TDA 2030A sebanyak 3 buah. Ini solderannya rusak semua. Jadi solderan ini harus kita perbaiki. Bisa jadi kerusakan itu nggak terletak pada potensio, bisa jadi terletak pada TDA-nya, solderan TDA-nya yang rusak. Ini dia penampakan-penampakan yang harus diperbaiki. Misalnya ini kaki-kaki TDA 2030A, ini udah pada retak semua nih, 1, 2, 3. Terus kaki-kaki potensio, kaki-kaki solderan besar ini harus disolderin ulang semua. Dan komponen penggantinya udah aku beli nih. 4 buah switch taktil yang 4 kaki dan 2 buah potensio stereo B50K yang pendek dan panjang tuasnya. Kita ganti dengan yang baru. Kita panasin solder dulu. Aku pakai solder seperti ini. Soldernya harganya murah sih, 20 ribuan. Bahkan dulu aku belinya lebih murah lagi, 15.000. Tapi enak banget dibuat kerja. Kalau misalnya kalian pengen beli solder yang kayak gitu, nah, kalian cek aja di keranjang nanti ya. Sekarang kita siapin sebuah cairan pembersih. Ini penting banget. Aku pakai cairan pembersih merek Aeropak seperti ini. Ini khusus untuk komponen elektronik. Jadi dia aman. Kalau misalnya dibuat ngebersihin komponen-komponen, apalagi untuk potensio. Tapi ini sifatnya opsional ya, sebelum kita menyolderin ulang seluruh kaki komponennya. Ini kenapa aku bersihkan, karena biasanya kaki komponen itu udah nggak bisa disolder dengan mudah kalau misalnya udah lama alat itu diciptakan. Jadi semacam ada kotoran-kotorannya gitu. Maka dari itu kita semprot, kita bersihin, kita semprot supaya bersih, terus kita solderin ulang. Seperti ini. Ini cairannya cepet banget keringnya. Kalau perlu potensionya juga kita bersihin. Kalau kita nggak memutuskan untuk mengganti potensio. Potensio itu biasanya ada lubangnya. Kalau untuk potensio yang ini, lubangnya agak susah carinya. Coba di sini aja nih, kita semprot. Balik dia. Nah, di samping sini nih ada lubang nih. Kita bisa memanfaatkan lubang potensio ini untuk membersihkan komponen. Moga aja dengan menyemprot potensionya dengan cairan pembersih bisa langsung sembuh tanpa harus diganti potensio. Karena biar gimana pun, potensio yang ini adalah potensio asli.
Dan biasanya potensio asli itu kualitasnya jauh lebih baik daripada potensio yang dijual di toko-toko. Karena potensio yang dijual di toko-toko itu kita harus selektif milih mana potensio yang terbaik. Kita mulai penyolderannya. Setelah soldernya benar-benar panas. Kita mulai dari potensio, kita panasin kakinya, terus kita tempelin timahnya seperti ini. Lanjutkan sampai seluruh komponen yang kita curigai kakinya retak solderannya itu kita perbaiki semua. Ini dia penampakan setelah disolderin ulang. Tuh, bersihkan. Kalau perlu kita semprot lagi. Terus kita sikat pakai sikat gigi supaya kotoran-kotoran bekas solder ulangnya hilang semua. Cara ini cepat kering, jadi tenang aja. Potensio yang udah dibersihin tadi sekarang muternya tuh lancar daripada yang sebelumnya. Ini aku mau pasang, terus aku mau coba buktikan kira-kira beneran sembuh tanpa harus mengganti potensio apa enggak. Terus selanjutnya yang pengen aku kerjain adalah mengganti 4 buah switch taktil yang udah berkarat ini dan membersihkan potensionya. Ini dia switch taktilnya udah aku ganti semua dengan yang baru 4 buah. Tuh, bersih banget kan. Yang lama udah pada bekarat-bekarat nih, biasanya rusak. Terus potensionya kita bersihin pakai cairan pembersih seperti ini. Kita kocok dulu, kita semprot bagian dalamnya. 1, 2, kita puter-puter. Biasanya dia semakin ringan setelah dibersihin. Kita lihat solderannya bagus ini potensio. Tapi kalau misalnya kita pengen coba solderin ulang kaki potensionya nggak apa-apa juga sih. Kaki potensio volume kita solderin ulang. Nah, terus kita pasang, coba kita tes. Kira-kira suaranya udah keras apa belum. Kalau belum keras, kita bisa coba untuk mengganti kedua buah potensio yang kita curigai rusak tadi. Yang pada akhirnya sekarang kita bersihin nih. Kita tes ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Volumenya kita kecilin semua. Kita hidupkan. Oke. Kita hidupin playernya. Kita putar sebuah lagu. Coba kita gedein. Kita putar sebuah lagu ya. Lagunya udah play. Sekarang tinggal kita pilih opsinya. Ternyata suaranya masih kecil. Coba kita pindahin outputnya ke left. Kita gedein volumenya. Volumenya udah maksimal nih. Ternyata suaranya masih belum besar. Kalau kita pindahin ke right, suaranya masih pelan. Kayak nggak ada penguatan gitu. Ini volumenya guys. Oh bukan. Ini untuk radio. Nah ini aux. Ini radio. Ini aux. Nih. Cuman potensio bassnya kalau misalnya dipegang tuh brek. Berarti ini masih ada problem. Ini maksimal nih volumenya. Ini volume di player udah maksimal 40. Volume di potensio speaker aktif ini udah maksimal. Kalau gitu kita ganti potensionya 2 buah dengan potensio yang baru tadi kita beli. Ini dia. B50K, yang satu tuas pendek, yang satu tuas panjang. Moga-moga aja berhasil. Kita matiin. Setelah kita ganti potensio yang baru seperti ini, ternyata potensio yang belakang ini potensio yang tuasnya panjang, tapi dratnya panjang gitu. Sedangkan yang dijual di pasaran itu dratnya pendek. Gak apa-apa lah, kita pasang aja. Kita tes habis itu. Kita pasang terus kita tes hasilnya gimana setelah kita ganti potensio bass. Saatnya kita tes ulang setelah kita ganti potensio bass dengan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Colokin ke arus listrik 220 volt, hidupin dalam kondisi potensio semuanya dalam posisi minimal. Kita udah hidupin. Musiknya udah play. Sekarang kita pindahin inputnya ke aux. Kita gedein volumenya. Volumenya udah kita maksimalin ya. AU 30 artinya volume maksimal itu di 30. Tapi speaker ini nggak bunyi. Speaker yang kanan ini nggak bunyi. Yang kiri bunyi. Nah tadi nggak pula. Tadi yang kiri nggak bunyi. Ini volume bass maksimal. Tapi suara greg-gregnya udah bener-bener hilang. Kalau sebelumnya kan kita pegang aja potensio bassnya ini.
dia langsung grek-grek. Ini dia kabel untuk output sebelah kanan. Kita colokin. Tuh, yang sebelah kanan mati. Coba kita bongkar lagi bagian belakang, kita cek lagi bagian mana yang kira-kira masih bermasalah. Setelah ganti potensio volume seperti ini, ayo kita tes gimana kira-kira. Sembuh apa enggak? Kalau nggak sembuh ya kita bongkar lagi. Gampang aja. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kecilin dulu volumenya. Kita hidupin. Musiknya udah play. Mode-nya kita pindahin ke aux. Kita maksimalin sampai 30 volumenya. Kita gedein. Volume depan. Kita gedein volume depan. Bassnya kita gedein tuh. Sekarang udah bisa kenceng. Tuh kan? Memang potensionya rusak guys. Cuma yang sebelah kanan ini nggak tahu kenapa nggak bunyi. Coba kita pindahin ke kiri. Kenceng kan suaranya kan? Kita pindahin yang ke kanan ya. Yang kanan masih belum keluar suaranya. Padahal sebelumnya keluar. Jadi kita harus bongkar lagi bagian belakang. Kita cek kira-kira bagian mana yang bermasalah. Tapi kalau untuk yang sebelah kiri udah aman banget. Kenceng banget. Kita matiin dulu, kita bongkar lagi yang bagian belakang. Pas aku perhatiin, ternyata di kaki potensio ini solderannya bagus, tapi jalurnya putus. Nih, tuh, kelihatan kan? Ini loh, ini jalurnya putus. Nggak nyambung ke tembaga yang ini. Cuma nyambungnya dari sini ke sana doang. Jadi ini aku kerok, terus aku solder ulang. Aku sambungin ke tembaga atau jalur yang sebelah sini. Sekarang kita tes lagi setelah kita benerin solderan atau benerin jalur yang putus tadi. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kecilin volumenya. Kita play musik. Kita hidupin speaker aktifnya. Terus kita pindahin mode-nya ke aux. Kita maksimalin volumenya sampai 30. Terus kita gedein volumenya. Oh iya, lupa inputnya belum dipasang. Terus speaker left right-nya juga kita pasang juga. Kita pasang langsung ke right. Tuh kan, langsung bunyi loh yang kanan. Kita gedein volume bass. Kita maksimalin. Oke, kita setengahin aja. Volume depan kita maksimalin. Jangan terlalu maksimal karena bakal geber, rusak nanti speakernya. Tapi ini udah kenceng banget. Sebelah kanan bunyi ya, suaranya kedengeran. Kita cabut, kita pindahin ke sebelah kiri. Sebelah kiri bunyi juga. Oke, beres. Kalau gitu sekarang kita rakit ulang. Kita final test. Bismillahirrahmanirrahim. Knob bassnya kita pasang dulu. Udah dipasang. Sekarang kita play musik. Kita colokin speaker aktifnya ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang posisi speaker kecil ada di left. Kita hidupin speaker aktifnya.
Kita gedein volumenya. Oh, kita pindahin source-nya ke aux. Kita gedein volumenya sampai 30. Ini maksimal. Kita gedein volumenya pelan-pelan sambil bass-nya kita gedein. Tuh. Akhirnya sembuh juga. Ini aku pindahin ke kanan ya. Tuh. Kanan pun juga bunyi normal. Beres. Kita kecilin. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.